Habana al Yaurén. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Wahyu Laidatullah akan menjelaskan materi berjudul kebenaran dan konsep dasar etika, tantangan penerapannya dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi di era digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi. Teknologi ini membantu mempercepat pengelolaan data, penyusunan laporan, serta pengambilan keputusan. Namun di balik manfaat tersebut muncul berbagai tantangan etika seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi data, hingga penyalahgunaan AI untuk menghasilkan informasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Etika menjadi landasan penting agar individu mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam profesi akuntansi, etika berperan menjaga kepercayaan publik sehingga informasi yang dihasilkan tetap jujur dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara etimologis, etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan atau karakter. Secara umum, etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral mengenai bagaimana seseorang menentukan tindakan yang benar dan salah. Etika tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga kesadaran untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada pengawasan. Dalam dunia bisnis, penerapan etika sangat penting karena dapat membangun kepercayaan pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat. Sebaliknya, pelanggan etika dapat menurunkan reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Selanjutnya juga saya akan membahas konsep kebenaran merupakan dasar dalam setiap keputusan etis. Dalam profesi akuntansi, kebenaran berarti informasi keuangan yang disajikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, objektif, dan didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 teori kebenaran yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah teori korespondensi, yaitu suatu informasi yang dianggap benar apa sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu adalah teori koherensi, yaitu informasi yang harus konsisten dengan prinsip, teori, dan standar yang berlaku. Teori yang ketiga yaitu suatu informasi yang dianggap benar apabila memberikan manfaat tanpa merugikan pihak lain. Ketiga teori tersebut juga menunjukkan bahwa suatu informasi tidak hanya harus sesuai dengan fakta, tetapi juga harus konsisten dengan aturan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu, seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, objektivitas dan kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dengan demikian, etika dan kebenaran menjadi fondasi utama dalam menjalankan profesi akuntansi maupun aktivitas bisnis. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam menganalisis
Kasus aktual mengenai penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Perkenalkan, saya Nur Syakina. Di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu membahas kasus aktual yang berkaitan dengan penerapan konsep dasar etika dan kebenaran dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan AI di berbagai bidang termasuk akuntansi, keuangan, audit, pemasaran, dan pelayanan kepada pelanggan. AI mampu membantu perusahaan mengolah data, menyusun laporan, melakukan analisis, hingga memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran teknologi ini memberikan banyak manfaat karena mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan baru dalam penerapan etika. Pada tahun 2025 hingga 2026, penggunaan AI menjadi perhatian berbagai organisasi internasional karena berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat apabila digunakan tanpa proses verifikasi. Selain itu, AI juga dapat dimanfaatkan untuk membuat berita palsu, gambar maupun video manipulatif, serta laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila informasi tersebut langsung dipercaya, maka dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan merugikan banyak pihak. Jika dikaitkan dengan konsep dasar etika, tindakan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Etika mengajarkan bahwa setiap individu harus mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan, bukan hanya mengejar keuntungan atau kemudahan. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis berdasarkan teori kebenaran. Pertama, teori korespondensi menyatakan bahwa suatu informasi dianggap benar apabila sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap hasil yang diberikan AI harus dibandingkan dengan data dan bukti yang valid sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, teori koherensi menjelaskan bahwa informasi harus konsisten dengan aturan, standar, dan prinsip yang berlaku. Dalam profesi akuntansi, setiap laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi dan kode etik profesi. Meskipun AI membantu proses penyusunan laporan, hasil akhirnya tetap harus memenuhi ketentuan tersebut agar dapat dipercaya. Yang ketiga, teori pragmatis memandang bahwa suatu informasi dianggap benar apabila memberikan manfaat dalam praktik. Penggunaan AI memang mampu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi, tetapi manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan banyak pihak lain. Kasus ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip etika profesi akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Seorang akuntan tidak boleh langsung menerima hasil yang diberikan AI, tetapi harus melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa informasi tersebut benar serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa AI hanyalah alat bantu, tanggung jawab atas setiap informasi dan keputusan tetap berada pada manusia sebagai pengguna teknologi. Oleh karena itu, etika harus selalu menjadi pedoman agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mustaina Afrianti, di mana pada bagian terakhir ini saya akan membahas bagaimana implikasi dari penggunaan AI tersebut terhadap profesi akuntansi dan dunia bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan solusi, rekomendasi, serta kesimpulan. Perkembangan AI telah memberi banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan,
di mana berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lebih lama, kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Meskipun banyak manfaat yang telah diberikan oleh AI, penggunaan teknologi tetap harus diimbangi dengan penerapan etika yang baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif ke depannya. Bagi profesi akuntansi, kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting, di mana investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, setiap informasi yang disajikan harus bersifat akurat, jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hasil AI digunakan tanpa proses verifikasi, maka dapat terjadi kesalahan informasi yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap profesi akuntansi maupun kepada perusahaan. Di dalam dunia bisnis juga, penerapan etika memiliki peran yang sangat penting, di mana perusahaan yang lebih mengutamakan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Sebaliknya, penyalahgunaan teknologi untuk menyampaikan informasi yang tidak benar dapat merusak reputasi perusahaan dan dapat menimbulkan kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan oleh AI harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, perusahaan perlu meningkatkan pelatihan mengenai etika profesi, literasi digital, dan pemanfaatan AI bagi seluruh karyawan. Selain itu, setiap akuntan harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kode etik profesi, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebenaran merupakan dasar utama dalam etika. Informasi yang benar harus sesuai dengan fakta, konsistensi dengan standar yang berlaku, serta memberikan manfaat tanpa merugikan pihak lain. Kemajuan teknologi, khususnya AI, memang memberikan banyak peluang dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral manusia. Oleh karena itu, setiap perilaku bisnis dan akuntan harus mampu memanfaatkan teknologi serta bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang maksimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan dunia bisnis. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.